Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita ini memasuki bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu selama hampir setahun ini. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan senang sekali Prof. Imam. Seakan-akan ya yang ditunggu-tunggu itu semua tobat doa itu dikabulkan. Jadi ini pembersihan besar-besaran. Tapi yang menarik sebenarnya begini, saya ini pernah punya teman namanya Pak Peter Berg. Dia ini mantan pendeta Kristen yang sudah lama di Indonesia, terus ketemu di Malang ketika pensiun, sudah sepuh gitu. Umurnya waktu itu sekitar 80-an dan masih sehat. Saya tanya, Pak Prit, itu kok sehat sekali? Tidak pernah sakit? Oh pernah, Pak Habib, pernah sakit. Sakit apa yang banyak? Ya macam-macam, flu, kadang-kadang sakit pinggang. Tapi saya obati. Dengan apa, Pak Peter? Saya kira karena orang New Zealand, obatnya canggih. Saya penasaran kan, mencari obatnya itu apa, multivitamin apa? Enggak, obatnya gampang, Pak Habib. Sampai punya itu obatnya. Apa? Puasa. Kaget saya tuh. Dijawab puasa. Puasanya seperti apa? Tidak makan, minum. Bukan, kalau saya kan orang Kristen. Bukan orang Islam. Gitu. Kalau saya puasa itu tidak makan apapun. Kecuali minum. Jadi minum air bersih. Minum air putih itu terus menerus. Kalau saya flu tidak pernah saya kasih obat. Minum air putih aja, berhenti makan semua. Kita tenangkan hidup, kita ini kemudian minum air putih lagi sampai sembuh. Insya Allah sembuh katanya menurut beliau itu pengalaman. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Sayangnya orang itu udah meninggal. Jadi umurnya 95 tahun. Luar biasa. Jadi kuat sekali. Ketika umur 80-an itu masih sangat kuat, seperti umur 60-an. Jadi itu, dan dia kebetulan vegetarian. Dia tidak mau makan daging kecuali makan buah. Jadi itu yang luar biasa. Oleh karena itu menjelang puasa ini mungkin menjadi perenungan. Jangan-jangan puasa kita ini tidak sesuai dengan tuntunan. Ketika buka itu dendam, itu sahurnya juga begitu, takut kelaparan, dendam, supaya nanti jangan lapar, makan sebanyak-banyaknya kemudian bubuk. Tidur itu kan, maaf ya, itu walaupun mungkin tidak apa-apa, tidak melanggar syariah, tapi kan melanggar, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak pas. Gitu. Menurut jenengan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Mas Habib, jadi di hadis Nabi itu kan juga mengatakan puasalah kamu agar maka kamu akan sehat gitu kan. Perintah Rasul itu kan sebetulnya kan kepada siapa saja itu. Termasuk kepada orang yang Mas Habib ceritakan itu tadi. Hanya lalu puasanya tidak seperti puasa syariat Rasulullah itu. Memang kan perintah puasa itu sebetulnya telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu kan. Qur'annya kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu la'allakum tattaqun ya itu. Nah itu Mas Habib. Apalagi lalu kalau puasa yang kita maksudkan itu lagi-lagi ya kepada dikaitkan dengan apa yang pernah Mas Habib sampaikan dulu, ialah kita ini harus nyambung dengan Allah dan Rasul itu. Puasa juga begitu, kita jadikan media untuk nyambung. Nah, Allah dan Rasulnya itu. Dan memang masyarakat sekarang ini kan ya tidak saja sekarang ya, mungkin juga sejak dulu Mas Habib. Itu kalau sudah tiba bulan puasa itu kan, orang lalu mengingatkan bahwa kita ini akan mendapatkan tamu bulan mulia, bulan suci, ialah bulan puasa. Tatkala ngomong tamu ini saya kadang-kadang goda aja pada teman-teman itu. Yang bertamu itu kita kepada bulan puasa, atau bulan puasa bertamu kepada kita kan. Bulan puasa itu kan selalu ada setiap bulan. Tapi kalau kita suatu saat kan tidak ada. Tidak ada ya. Tatkala kita tidak ada itu apa lalu kemudian bulan puasa bertamu pada kita. Jangan-jangan soal tamu menamu ini kita seharusnya kita balik Mas Habib.
bukan bulan puasa yang bertamu pada kita, tapi kita bertamu kepada bulan puasa. Nah, namanya tamu yang bertamu kita, maka kita merasa berada di harus menyesuaikan dengan yang Tuhan punya, yang menjadi tuan rumah. Yang punya tuan rumah adalah bulan puasa itu. Makanya kita ngikuti saja kehendak daripada tuan rumah. Kehendak tuan rumah itu apa? Pada siang hari kita puasa, malam hari kita hidupkan lewat sholat tarawih, sholat witir dan seterusnya. Tapi kalau kita itu bulan puasa bertamu pada kita, maka yang ngatur kan kita jadinya. Bulan puasa kita atur, lalu ada puasa beduk, gitu. Ada puasa setengah hari kan itu kita atur untuk tidur, melulu ya. Mas Habib katakan itu karena yang bertamu bulan puasa kepada kita. Ini semacam juk saja Mas Habib, agar lalu kita itu lalu jadi yang menyesuaikan, kitalah yang menyesuaikan dengan sebagaimana bulan puasa, karena kita sebagai tamu, bukan kita menjadi tuan rumah lalu ngatur-ngatur bulan puasa kan itu Mas Habib. Nah, bulan puasa ini adalah bulan umat ya, umat Muhammad ini Mas Habib, yang itu disebut sebagai bulan mulia, yang di sana adalah bulan bulan maghfirah kan itu kan. Lalu bulan yang penuh kasih sayang disebut rahmat, lalu dijauhkan dari api neraka kan itu kan. Hanya yang perlu Mas Habib ya, direnungkan kembali dalam-dalam. Yang dipuasakan itu apa? Nah, itu saya kira perlu menjelang puasa ini yang kita renungkan, yang kita puasakan itu apa? Yang diseru untuk puasa itu kan para iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu siapa sebetulnya? Ini harus kita cari. Seringkali orang mengatakan bahwa iman itu adalah percaya. Nah, kalau kita dalami lebih jauh, apa benar ya kita namai percaya? Kalau percaya itu kan kata kerja. Tapi kalau iman itu sebetulnya kan kata benda. Dalam bahasa Arab itu disebut masdar. Kalau itu kata benda, maka artinya bukan percaya, tapi kepercayaan sesungguhnya. Lalu kepercayaan siapa? Itu adalah kepercayaan Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Ini ada kepercayaan Allah yang pada bulan puasa ini harus dipuasakan. Sehingga sesungguhnya sifatnya ada ruhaniyah. Kalau persoalannya ini adalah yang diseru itu adalah ruhani, hamba Allah yang ada di dalam diri kita, maka yang kita puasakan itu juga hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, lalu kemudian juga melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, itu kan. Tidur itu bersama suami, itu syariatnya. Tetapi yang lebih dalam lagi itu adalah mempuasakan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita ini. Pada diri kita ini loh, yang sulit sekali itu diurus ya, tentang bagaimana agar kita itu mencegah dari hawa nafsu dunia setan ini. Yang oleh Rasulullah, karena betapa beratnya mengendalikan hawa nafsu itu, disebut sebagai perang besar. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang antara Rusia sama Ukraina, itu perang kecil. Perang besar adalah perang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing itu. Maka lalu juga dikatakan a'da atuwika nafsuka alati baina jambaika, hendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu, yang kamu perangi terlebih dahulu itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu. A'da atuwika nafsuka alati baina jambaika ini. Lah karena itu berat, maka lalu kemudian dilatih selama 1 bulan.
training selama satu bulan mempuasakan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing ini. Karena itu lalu kemudian dikatakan pada bulan puasa itu setan-setan dibelenggu kan itu. Lalu kemudian orang bertanya, lah setan sudah dibelenggu, kok lalu masih ada orang nipu, ada orang bohong, ada orang korupsi kan itu kan. Padahal sebenarnya yang membelenggu itu adalah orang yang berpuasa itu. Orang yang berpuasa itu hendaknya pada bulan puasa membelenggu setan, hawa nafsu setan yang ada pada dunia setan yang ada pada dirinya itu sebetulnya. Jadi kalau ada orang masih nipu itu, maka ada orang berbohong, orang merendah-rendahkan orang, maka berarti dia sendiri belum berhasil membelenggu setan yang ada pada dirinya sendiri itu. Ya, karena itu sebetulnya yang harus dipuasakan, hakikat puasa itu. Tapi lalu kemudian diteskis, dilarang untuk apa? Supaya tidak makan. Itu kan karena orang tidak makan itu kan lapar. Tatkala orang lapar itu bisa tidak menahan hawa nafsu? Orang lapar itu biasanya kan hawa nafsu kan suka marah gitu kan. Malah dilaparkan itu, ya, hauskan itu, apakah dalam keadaan haus dan keadaan lapar masih bisa menahan itu. Lalu jadi berat itu kan Mas Habib itu. Itulah sebabnya di hadis Nabi mengatakan ada kamin so'imin. Banyak orang puasa, laisalahu min siyamihi. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ilalju wal atas. Sekali hanya sekedar haus dan lapar dan dahaga kan itu. Itu hasilnya hanya lapar dan dahaga karena yang dipuasakan adalah fisik, hanya dari sisi fisiknya itu, hanya dari sisi tidak makan dan tidak minum. Maka lalu hasilnya kan tidak makan tidak minum ya itu tadi haus dan lapar. Dapat itu aja. Pahalanya tidak tahu wallahualam. Kama min so'imin laisalahu min siyamihi ilalju wal atos itu. Itu karena yang dipuasakan hanya itu tadi fisik tidak makan tidak minum itu. Padahal seharusnya hatinya itu yang dipuasakan adalah bagaimana yang Mas Habib tanya dulu itu penyakit yang ada di dalam hati yang jumlahnya 17 itu kan. Itu harus dipuasakan betul. Harus dipuasakan. Jadi bagaimana kita biasanya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, yang selalu berkurang, merasa kurang. Kita mesti nambah ini, nambah itu, kurang ini, kurang itu. Gaji berapa saja. Kita stop. Tidak mau kalah. Yang 4 penyakit itu, lalu kemudian pada yang lalu dikatakan kalau berkolaborasi melahirkan 10 penyakit. Mulai dari ajib, riya, sombong, iri, dengki, hasud, tamak, lalu kemudian fitnah, luba, takabur kan 10. 14 ditambah lagi dengan berkolaborasi menjadi beranak jadi 3 lagi bermusuh dendam, permusuhan dan perusak ya 17. Jadi mempuasakan 17 penyakit itu yang ada dalam diri kita ini. Training. Apakah kita benar-benar mampu mengendalikan 17 penyakit ini. Dan itu nanti selama setahun. Lah, itu nanti kalau kita lulus maka kita pakai untuk 1 tahun yang akan datang. Itulah puasa, makanya ditutup di ayat itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, masih mudah-mudahan saja. Masih mudah-mudahan saja kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu siapa? Orang takwa itu adalah orang yang selalu mengikut Muhammad. Di Baitullah itu mengikut apa yang diikuti? Ya karena agama itu urusan ruhani, yang diikuti adalah bagaimana sifat-sifat itu diikuti. Bagaimana kita itu bersifat sidik, apa saja perilaku kita itu berdasarkan kebenaran, bersifat jujur atau amanah, lalu kemudian tabligh dan fatona, cerdas.
Nah itulah sebetulnya buah daripada puasa Mas Habib. Sehingga kehidupan kita itu lewat puasa itu menjadi ya orang bertakwa kan, menjadi orang damai, sejuk, menyelamatkan dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya karena memiliki hati yang bagus lewat puasa dan sholat itu. Saya punya teman, Prof, itu dokter, ahli penyakit dalam. Dia bilang, saya kalau sudah habis hari raya, pas hari raya itu, hampir tidak pernah mudik. Saya tanya kenapa? Pasien saya banyak. Jadi nambah, rupanya katanya, saya pikir-pikir menurut dokter itu, ada hubungan antara puasa selama sebulan, Idul Fitri terutama, selama seminggu itu, orang balas dendam. Jadi kalau puasa balas dendamnya malam. Yang tidak biasa makan minum manis-manis jadi minum manis-manis. Kemudian kan salah arti. Bukalah yang manis-manis, akhirnya apa? Yang dimakan itu gula. Bukan buah. Sebenarnya kalau acara kalau tidak kurma ya buah yang lain gitu. Tapi ini enggak. Jadi ya pokoknya apa yang manis dilahapnya. Kemudian kalau malam itu dendam, kemudian sahurnya juga banyak, malam lagi mau tidur, makan lagi, dan selama seminggu lebaran itu dendamnya luar biasa. Bahkan sampai kebablasan, ada yang minum alkohol juga itu selama lebaran kan orang-orang yang awam. Jadi akhirnya setelah hari raya itu kadang-kadang rumah sakit penuh. Gara-gara itu jadi orang. Lah inilah stroke lebih banyak, gula lebih banyak, kena ini lebih banyak itu. Lah inilah wawancara Mas Habib itu menjadi penting. Dengan mendengarkan ini, maka lalu kemudian melakukan perenungan, mempertimbangkan. Nah, saya kan juga selalu katakan, jangan apa yang saya omongkan itu dianggap benar, itu kan. Cobalah dijadikan bahan pertimbangan, itu kan, bahan renungan. Jangan puasa itu hanya sekedar mencegah makan, minum, lalu hubungan itu suami istri di siang hari, jangan formalitas. Tapi cobalah yang kita puasakan ini karena yang disuruh tadi, yang diseru adalah iman. Iman itu adalah ruhani kan itu kan, yang tidak kelihatan, yang gaib. Maka yang dipuasakan adalah persoalan-persoalan hati yang gaib itu. Karena itu Mas Habib dulu kan pernah nyampaikan kepada saya, agama itu ya jangan hanya yang bersifat ruhani, tapi yang jasmani. Saya katakan diawali dari yang ruhani, maka yang jasmani itu nanti akan ikut sendiri. Nah, kalau dia berpikir bahwa puasa itu wilayah agama dijadikan sebagai wilayah jasmani, memenuhi kebutuhan jasmani, yang jadi seperti itu Mas Habib. Balas dendam. Ketika balas puasa lalu kemudian balas dendam itu. Balas dendam itu. Ini kan sebetulnya contoh konkret kan. Contoh konkret bahwa puasa itu yang kita puasakan bukan itu, bukan sekedar itu, tetapi mempuasakan yang yang 17 macam penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Yang dulu saya katakan agama itu sebetulnya yang diperbaiki adalah akhlak sebetulnya. Akhlak. Rasulullah didatangkan di muka bumi menjadi contoh itu memperbaiki akhlak. Orang akhlak itu kan, akhlak bagus itu kan jangan salah menyalahkan, jangan cari menang, itu kan. Jangan merasa yang paling benar, kan itu kan. Karena itu kan kita kadang-kadang juga ironis jadinya. Wong puasa itu untuk merukunkan, untuk mendamaikan, kadang-kadang hanya berbeda sedikit saja lalu dibesar-besarkan. Maka lalu kemudian ya saya ini kan suka juk Mas Habib. Saya suka juk kalau ada orang tanya ke sini itu gimana Pak? Ya menurut keyakinanmu aja lah. Tak bilang itu. Memang kita ini kan karena hati-hati aja barangkali. Masing-masing kelompok itu karena merasa hati-hati untuk dalam hal menjalankan agama. Saya kira ya baik-baik aja kan. Karena kehati-hatiannya itu. Tapi lalu saya buat joke ini. Yang dihisap itu kan kita cari kalkulator di mana posisi bulan kan itu kan. Cari kalkulator di mana posisi rembulan itu di mana gitu kan. Sudah muncul di atas ufuk atau belum.
Yang satu ya karena hati-hatinya, lalu kemudian melihat, cari teropong, namanya ru'yat dari itu. Sama-sama hati-hatinya itu. Ya, karena itu saya goda gini Mas Habib. Sebetulnya selain rembulan yang dikisap, itu, rembulan besar itu, dan juga yang diru'yat. Ada lagi kalau menjelang hari raya itu yang perlu dikisap dan diru'yat. Rembulan yang di rumahnya sendiri-sendiri. Rembulan itu kan istrinya itu kan rembulan Mas Habib. Rembulannya itu harus dikisap, harus diru'yat. Dan juga harus dikisap. Yang diru'yat apa? Yang diru'yat itu dompetnya itu loh. Hari raya kebutuhan itu kan bertambah, kan itu kan? Baju kokonya suaminya harus baru, sarungnya baru, kopiahnya baru, sajadahnya mungkin baru, kue-kuenya juga harus meningkat pada hari raya. Itu perlu loh, itu dikisap, tapi lagi itu dikisap. Yang dikisap apa? Dompetnya itu, tapi lagi itu kan. Tapi juk saya itu sebenarnya itu supaya tidak terlalu serius. Iya, supaya tidak terlalu tegang bahwa ingat kembali lah bahwa sebetulnya kerukunan itu jauh lebih penting daripada perbedaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya itu kan, berpeganglah kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Itu kan perintah Quran sebetulnya. Setelah di-training malah berantem. Jadi jangan lalu kemudian hanya menang kalah di situ, gitu loh mau saya itu. Sebab kalau itu diingatkan kan juga sudah susah Mas Abdul. Ingatkan itu sudah menjadi tradisi ya. Karena itu lalu saya menggunakan juk-juk seperti itu agar ringan, dan ringan siapa tahu menjadi bahan renungan. Lalu kemudian ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan menjadikan umat ini bersatu. Dan selama ini kan belum ada perjuangan. Gerakan berjuang untuk menjadikan umat ini bersatu. Kan belum. Nah itu, malah justru yang muncul itu bagaimana umat itu lalu bercerai-berai. Makanya lalu saya gunakan juk-juk itu tadi, ada kesadaran. Bagaimana ya kita ini selama di dunia ini, kita menjadi bagian dari umat ini yang memperjuangkan persatuan. Nah itu Mas Habib. Saya dulu pernah ditanya, ya laki-laki juk lagi, Prof Imam sudah sekian lama menjadi rektor. Mestinya kan semua ayat Quran itu sudah diamalkan ya. Saya katakan belum, tapi saya hanya ngamalkan satu itu tidak sukses. Satu ayat itu apa? Ya itu tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena satu ayat ini terlupakan oleh umat ya. Tidak ada orang yang berjuang untuk menyatukan ini kan itu. Siapa tahu saya justru mendapatkan posisi kasih sayang Allah dan Rasul, karena memperjuangkan satu hal yang tidak banyak diperjuangkan oleh banyak orang ini. Ya ini lagi juga semacam bagaimana saya bisa memberikan pemahaman betapa pentingnya persatuan umat ini Mas Habib itu sebetulnya. Sangat makasih Mas Habib. Ini betul-betul pencerahan, karena banyak di antara kita ini hakikat puasanya itu yang tidak paham. Jadi sebenarnya ya hanya rutinitas. Setiap tahun senang puasa. Nanti belanja meningkat. Barang-barang mahal. Kok jadi begitu gitu loh. Masjidnya pada bulan puasa rame. Turun anggaran itu. Masjidnya pada bulan puasa rame, kurma-kurmanya jadi rame. Tapi setelah bulan puasa masjidnya sepi lagi, cari kurma juga susah lagi. Allah Akbar. Kemudian matur nuwun sangat. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil cuk mawon.